selamat datang kembali di penjelajahan mendalam kita. Anda yang selalu punya rasa ingin tahu tinggi pasti sudah tahu perdebatan klasiknya ya? Iya, yang itu saja. Betul. Di satu sisi, usia 13,8 miliar tahun versi sains berhadapan dengan narasi penciptaan 6 hari. Tapi tenang saja, untuk sesi kali ini, kita tidak akan mengulang debat usang yang ujung-ujungnya cuma saling serang. Syukurlah, karena itu biasanya tidak produktif sama sekali. Sama sekali tidak. Misi kita hari ini jauh lebih epik. Kita akan menelusuri persimpangan paling kompleks dalam sejarah intelektual manusia. Kita mau fokus pada pertanyaan ini. Apakah kosmologi Big Bang dan narasi penciptaan dalam Kejadian 1 itu bertentangan secara mutlak ataukah sebetulnya ada keselarasan yang tersembunyi? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Dan sebelum kita menyelam lebih jauh, mari kita tetapkan dulu kerangka berpikirnya untuk Anda yang sedang mendengarkan. Tujuan penjelajahan kita ini bukan untuk memenangkan satu pihak ya. Kita justru mau melihat bagaimana sains yang memakai bahasa matematika dan fisika, serta teologi yang memakai bahasa spiritual dan makna, mencoba menjawab misteri eksistensi terbesar kita. Oke, let's unpack this. Kalau kita petakan, benturan di permukaan yang paling mencolok mata itu kan soal skala waktu. Tentu saja, itu yang paling sering diributkan. Kan di satu sisi ada sains modern dengan hitungan miliaran tahun dan ledakan dari titik singularitas. Tapi di sisi lain, kalau ada orang yang baca teks kuno itu secara literal, Seperti pandangan kreasionisme bumi muda, misalnya. tepat. Mereka akan mentok di angka sekitar 6.000 hingga 10.000 tahun. Gap antara 10.000 dan 13 miliar itu bukan cuma besar, tapi rasanya kayak beda dimensi. Memang, dan selain waktu, ada juga paradoks urutan pembentukan. Ini anomali kronologis yang sering jadi perdebatan. Oh iya, urutan kronologisnya. Kalau berdasarkan model Big Bang, bintang-bintang kan terbentuk miliaran tahun lebih dulu sebelum bumi kita ini ada. Betul, bumi itu pendatang baru. Tapi kalau kita baca di Kejadian 1, bumi yang awalnya dibilang kosong dan belum berbentuk, itu muncul lebih dulu. Sedangkan matahari dan bintang-bintang baru kayak difungsikan pada hari keempat. Secara biologi juga sama. Nah, iya. Sains biologi kan bilang hewan darat ada sebelum burung. Tapi di teks, kemunculan burung disebut sebelum hewan darat. Susah diselaraskan secara harfiah. What's fascinating here is, akar dari konflik ini sebetulnya ada pada lensa epistemologis kita. Cara kita memahami pengetahuan itu sendiri. Maksudnya, kacamata yang kita pakai untuk membaca teksnya. Persis, kalau Anda membaca teks teologis kuno, layaknya membaca buku teks sains modern, benturan itu pasti dan selalu terjadi. Tapi menariknya, secara netral kita bisa melihat ada teori alternatif dari kelompok konservatif. Seperti apa contohnya? Ada yang namanya teori apparent age atau usia semu. Oh, saya pernah dengar ini. Mereka berpendapat bahwa alam semesta diciptakan sudah dalam keadaan dewasa. Jadi, cahaya bintang itu diciptakan seolah-olah sudah menempuh perjalanan miliaran tahun untuk sampai ke bumi. Tunggu, berarti pas diciptakan cahayanya itu langsung ada di tengah jalan gitu? Secara harfiah, ya, konsepnya begitu. Kayak Tuhan sengaja menaruh ilusi sejarah di alam semesta kita. Memang itu kritik utamanya. Makanya ada berbagai pendekatan hermeneutika lain untuk mencoba mendamaikan perbedaan waktu yang masif ini. Coba kita ajak pendengar kita melihat pendekatan yang lain. Ada yang namanya teori celah atau gap theory, kan? Iya, teori celah. Yang berpendapat ada jeda waktu jutaan tahun antara ayat pertama yang bilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Seolah-olah ada era geologis kuno yang masuk di sela-sela itu. Betul. Lalu ada juga teori hari zaman, di mana kata hari atau yom dalam bahasa Ibrani itu dipahami bukan sebagai 24 jam literal, melainkan sebagai sebuah era kosmik yang sangat panjang. Pendekatan-pendekatan itu memang populer, tapi saya akan mengambil alih sebentar untuk menjelaskan pendekatan yang lebih sastrawi dan teologis, yaitu hipotesis kerangka atau framework hipotesis. Silakan, ini bagian yang sangat menarik. Jadi, alih-alih kronologis, teks penciptaan 6 hari itu ternyata disusun secara simetris. Kita bisa membaginya jadi 2 bagian. Triad pertama, yaitu hari ke-1 sampai ke-3, itu membentuk ruang atau domainnya. Membangun panggungnya dulu ya. Betul. Hari pertama memisahkan terang dan gelap. Hari kedua memisahkan cakrawala dan air. Hari ketiga memisahkan daratan dan menumbuhkan tumbuhan.
Terus triad keduanya? Triad kedua, hari keempat sampai keenam, itu mengisi ruang tersebut dengan penghuninya. Hari keempat sejajar dengan hari pertama, diisi benda penerang. Hari kelima sejajar dengan hari kedua, diisi ikan dan burung. Dan hari keenam sejajar dengan hari ketiga, diisi hewan dan manusia. Wow, simetrinya pas banget. Sangat pas. Makna di balik teks ini sebenarnya adalah untuk memberikan dasar ontologis bahwa pencipta itu tertib dan berdaulat, bukan untuk memberi kita laporan jurnal sains. Dan ada fakta menarik yang nyambung ke situ. Teks tersebut kan sengaja tidak menyebut nama matahari atau bulan. Ah ya, sekedar benda penerang besar dan kecil. Tepat. Itu dilakukan untuk menghindari deifikasi atau penyembahan benda langit yang sangat umum terjadi di budaya kuno sekitarnya. Jadi narasi ini tuh sebetulnya semacam narasi anti-mitos. Sangat revolusioner pada zamannya. Tapi, ini dia. Here's where it gets really interesting. Oke, ada apa? Sebelum teori Big Bang mapan, sains memegang pandangan yang disebut steady state, alam semesta keadaan tetap. Yang berarti alam semesta itu statis, kekal dan tidak punya awal kan? Betul sekali. Dan pandangan steady state ini dulu sangat-sangat sulit didamaikan dengan konsep penciptaan wahyu. Karena kalau alam semesta sudah selalu ada, buat apa ada pencipta? Tepat. Big Bang mengubah segalanya karena ia membuktikan bahwa ruang dan waktu memiliki titik awal mutlak, ada titik nol. Ini membawa kita pada konsep filosofis creatio ex nihilo. Penciptaan dari ketiadaan. Iya, ketika alam semesta dimulai dari singularitas kosmik, di mana kepadatan dan kelengkungan ruang waktu itu tak terhingga, ini beresonansi sangat kuat dengan pernyataan pada mulanya. Luar biasa. Dan kalau kita cocokkan lagi, fenomena ledakan energi radiasi di awal Big Bang itu kan luar biasa terang. Itu sangat pas dengan perintah pertama dalam narasi penciptaan, yaitu jadilah terang. Paralel yang sangat indah. Dan bukan cuma itu, desain kosmiknya sangat presisi. Ini yang kita sebut fine-tuning. Seberapa presisi hitungannya? Sangat akurat. Jika laju ekspansi alam semesta sedetik saja setelah ledakan itu sedikit lebih lambat, atau sedikit lebih cepat, Apa yang terjadi? alam semesta akan runtuh kembali atau gagal membentuk materi. Keseimbangan ini mengarah pada pemikiran filosofis tentang adanya penyebab awal yang sangat rasional. Harmoni ini bikin merinding sih. Dan jika kita memperluas perspektif kita, harmoni ini juga ditemukan dalam pemikiran Islam. Konsep Big Bang sejalan dengan ayat yang menggambarkan langit dan bumi sebagai suatu kesatuan padu. Oh, ada istilah khususnya ya untuk itu? Ya, kesatuan padu itu disebut ratq, yang kemudian dipisahkan atau fatq. Ratq dan fak, menyatu lalu dipisahkan dengan dahsyat. Betul, serta ada fase awal alam semesta yang berupa gas atau asap kosmik, yang disebut duhan. Ini sangat selaras dengan temuan astrofisika modern tentang kondisi awal alam semesta. Sungguh titik temu yang mengejutkan lintas tradisi. Nah, ngomong-ngomong soal astrofisika modern, kita harus bahas satu tokoh ini. Kisah George Lemaitre. Ah, sang bapak Big Bang. Iya, ini fakta yang sangat ironis tapi indah. Pencetus awal teori Big Bang ternyata adalah seorang imam Katolik sekaligus fisikawan. Banyak orang tidak tahu soal itu. If we connect this to the bigger picture, Lemaitre ini memberikan pelajaran yang sangat penting soal otonomi sains dan agama. Karena dia sendiri menolak untuk mencampur adukan kedua domain tersebut kan? Sangat menolak. Dia tidak ingin Big Bang digunakan sebagai bukti mutlak adanya Tuhan untuk mengisi celah ketidaktahuan sains, atau yang sering disebut God of the Gaps. Tuhan dari celah-celah. Kalau kita belum tahu jawabannya secara sains, oh berarti itu Tuhan. Lemaitre tidak mau seperti itu. Sama sekali tidak. Karena begini, sains menjelaskan mekanisme bagaimana alam semesta bekerja dan berkembang, sementara agama atau teologi menjelaskan mengapa alam semesta ada dan siapa di baliknya. Dua pertanyaan yang berbeda. Betul. Menyatukan keduanya secara paksa atau konkordisme yang kaku seringkali justru menghasilkan kebingungan. Alam semesta yang diatur oleh hukum fisika seperti gravitasi misalnya membiarkan seorang materialis untuk tetap menjadi materialis. Namun di saat yang sama, itu juga membiarkan orang percaya untuk melihat keteraturan itu sebagai karya seni sang pencipta. So, what does this all mean? Kalau kita rangkum untuk Anda yang mendengarkan, secara simplistik, Big Bang dan kejadian satu memang bertentangan kalau kita ukur murni pakai jam tangan atau kalender modern. Jelas bertabrakan di permukaan. Tapi,
Di tingkat yang paling fundamental tentang alam semesta yang tidak kekal, yang memiliki permulaan, bergerak dari kekacauan menuju keteraturan, dan syarat dengan desain yang luar biasa presisi, Mereka menyanyikan melodi yang sama. tepat, dari dua alat musik yang berbeda. Sains memberi suara pada kemuliaan penciptaan lewat matematika, sementara narasi kuno memberinya makna lewat teologi. Kesimpulan yang solid. Dan sebelum kita tutup, saya ingin mengajak Anda, pendengar kita, untuk merenungkan sebuah paradoks waktu. Silakan. Jika ilmu fisika menyatakan bahwa waktu itu sendiri baru tercipta pada saat terjadinya Big Bang, maka konsep sebelum Big Bang itu sebenarnya tidak ada secara fisik. Karena belum ada waktu untuk mengukurnya. Betul. Ini menyiratkan bahwa jika ada sang pencipta, ia pasti berada sepenuhnya di luar dimensi waktu. Ia tidak terikat oleh detik, menit, atau tahun. Itu membawa saya pada satu pertanyaan tajam untuk Anda renungkan. Apakah selama ini manusia terlalu sibuk mencoba memasukkan entitas yang menciptakan waktu itu sendiri ke dalam kalender sejarah manusia yang sangat sempit? Pertanyaan yang sangat provokatif. Apakah obsesi kita pada kapan terjadinya sesuatu justru membuat kita kehilangan makna tentang mengapa kita ada di sini? Sesuatu untuk Anda pikirkan. Sangat layak untuk direnungkan. Baik, terima kasih banyak kepada Anda yang telah ikut serta menyelam bersama kami dalam keajaiban eksistensi ini. Teruslah mengeksplorasi, dan sampai jumpa di penjelajahan mendalam kita berikutnya.